Modul 1 sesi 3 langkah 5 meningkatkan kemampuan bahasa anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Baik. Nah, di sini saya sebagai pendamping PKH ingin menjelaskan langkah 5 di sesi 1 ini, lanjutan dari langkah keempat yang tadi ya Ibu Bapak. Di langkah 5 ini saya akan menjelaskan belajar berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak, termasuk membangun komunikasi yang efektif baik terhadap anak. Ya Bu, Bapak. Nah, di sini saya akan bagi 3 kelompok, ya. Salah satunya Bapak Imam dengan Ibu Linda di kelompok 2, kemudian Bapak Mahrus dan Ibu Ika di kelompok 1, dan juga Ibu Nia dan Ibu Ira di kelompok 3. Selanjutnya di sini di kelompok pertama, coba buka di buku pintar halaman 32 dan 35 Ibu. 32, 35. Untuk kelompok yang pertama, tolong kepada Bapak Mahrus untuk menceritakan cerita di nomor 32 dan 35. Monggo Bapak. Di nomor 32 dan 35. Di sini Bapak. Dari sini Pak. Panjang ya Pak ya? Ya lumayan Bapak. Cerita tentang seekor buaya yang sangat sombong karena dia merasa paling kuat, paling besar serta paling ganas jika sedang berada dekat sungai. Semua musuh-musuhnya sangat takut jika berada di dekat sungai. Dikisahkan juga seekor tikus yang sedang mencari makan di dekat sungai. Karena tikus mengandalkan mulutnya untuk mencari makan, sampai saat ia tidak tahu kalau berada dekat buaya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. Terus lanjut Bapak. Ini dibaca juga Pak. Oh iya, semua itu Bapak sampai halaman 35 Pak. Hai, berani sekali kau mendekati aku yang sedang tidur siang. Hardik sang buaya kepada si tikus. Si tikus sangat kaget sekali ketika bertabrakan dengan moncong buaya yang sangat menyeramkan itu. Apakah kau tidak tahu kalau aku adalah makhluk yang paling menakutkan di sini? Kembali sang buaya mengikuti si tikus. Maafkan hamba tuan buaya, hamba akan pergi dari sini. Jangan kau makan diri hamba yang sangat kecil ini, pinta si tikus kepada buaya. Hahaha. Sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus. Memakanmu, mana bisa aku memakanmu? Tubuhmu sangat kecil dan tidak bisa metu kenyang. Ketahuilah aku adalah makhluk yang paling ganas dan tidak butuh pertolongan siapapun. Karena aku makhluk yang paling besar dan mempunyai gigi-gigi yang tajam. Makananku semuanya besar-besar dan sekali gigit langsung kutelan hidup-hidup. Mengerti kau tikus? Kali ini buaya bertegas keberadaan posisinya di hadapan tikus. Baiklah, aku akan pergi, tapi sebelum pergi perkenankan aku untuk menolongmu dan melayanimu wahai tuan buaya, pinta si tikus kepada sang buaya. Kembali sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus yang ingin melayani sang buaya akibat perbuatannya. Hahaha. Tikus, kau bisa apa? Mencari makan saja kau tidak becus. Sudah sana pergi, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran dan memakanmu. Si tikus kemudian lari terbirit-birit meninggalkan buaya yang mulai marah.
Setelah berlari jauh, si tikus kemudian merasa lelah dan mencoba beristirahat dekat sebuah pohon. Tak lama kemudian dia mendengar suara seperti minta pertolongan dari arah sungai. Terima kasih ya tikus, kau sangat berjasa sekali menolong aku keluar dari jala si pemburu itu. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu. Aku mungkin sekarang sudah dibawa oleh pemburu-pemburu itu. Sang buaya hanya berterima kasih kepada si tikus yang telah membantunya meloloskan diri dari perangkap pemburu. Ya, terima kasih Bapak Mahrus sudah menceritakan kisah buaya dan tikus. Selanjutnya mungkin saya bertanya kepada Bu Ika, apa sih hikmah dari cerita yang dibacakan oleh Bapak Mahrus? Tolong Bu Ika. Terima kasih Pak. Ya Bu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang dibacakan oleh Pak Mahrus tadi, Ya. yaitu agar kita selalu bisa menghormati dan menolong kepada sesama makhluk lainnya. Betul. Dan Terus? tidak boleh sombong karena kita memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, Pak. Oh, betul Ibu. Sangat buat ya, selanjutnya di kelompok 2 yaitu Bapak Imam dan Ibu Linda. Dan saya ingin meminta tolong untuk menyanyikan. Mungkin saya tunjuk di sini untuk Bapak Imam karena wajah-wajahnya sering Muncul. wajah penyanyi Pak, seperti artis. Tolong nyanyikan lagu daerah satu saja Pak. Duet, Ah, lagu Uli Ulang Perauna ala jeren itu udah apa-apa Pak. Monggo. Oh iya, enggak apa-apa Pak Imam. Nyanyi aja. Atau mau maju ke depan Bapak Imam? Malu, Pak. Oh iya, silakan di situ saja enggak apa-apa Pak. Iya. Monggo Bapak Imam. Sama gerakan tubuh Pak ya. Misalkan ketika memang berlayar itu ombaknya kan bergoyang. Jadi seakan-akan Bapak Imam itu melayang-layang juga di pantai gitu. Gitu. Iya Bapak. Saya nyanyi ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak Imam. Tapi jangan diketawain Pak. Enggak. Kalau salah diketawain. Kalau ditepuk tangan tidak apa. Ya, iya Bapak. Monggo silakan. Oleh olah ala jereka matura. Oh, enak banget Pak suaranya terus Pak. Ala jereka matura. Wow, tepuk tangan dong. Bagaimana ini? Enak suaranya tidak? Oh, masuk di Indonesian Idol ya. Udah masuk ya. Selanjutnya Dia selas-selas besar. terima kasih kepada kelompok 2, terutama kepada Bapak Imam dan Ibu Linda. Selanjutnya di kelompok 3 di sini mempraktekkan bagaimana ketika anak itu atau bercerita pengalaman sekolahnya. Kepada kelompok 3 Ibu Ira dan Ibu Mira. Yang jadi ibunya siapa Bu? Saya. Oh saya. Itu yang jadi adiknya. Oh Ibu Mira. Monggo silakan. Gimana nak? Apa ada masalah di sekolah atau di luar? Udah Bu, aku ya tadi ya seneng aku. Iya, tadi di sekolah belajar air. Hewan Bu, hewan sebenarnya air Bu. Apanya namanya Bu? Hewan apa nak? Baja. Berenang dong, cuko Bu, ikan. Jukut. Oh, Kok seneng Bu, caan Bu Guru. Ikan itu bernafas dengan insang. Terus kalau ikan itu tidak semuanya bisa dimakan. Ikan itu Bu, ada yang hidup di air tawar dan air laut. oh iya. Terus senang
daripada langkah 5 ini, yaitu apa Ibu? Meningkatkan dan kemampuan bahasa anak. Ingat ya Bu, Iya. meningkatkan dan bahasa Bahasa anak. terus Tidak boleh sombong, Pak. bermanfaat tidak bagi orang tua kalau Iya, misalkan Sangat bermanfaat. sangat bermanfaat ya. Ya. Terus saya tanya lagi, apa saja sih manfaatnya? manfaatnya Oh, lebih dekat dengan anak, Ya, 1, 2, ada yang lain? Anak bisa Pak bisa berbahasa dengan baik. Ya, pintar Bapak Imam. Terus Bapak Mahrus, bagaimana? Anak senang Pak. Nah, senang. Ya, Ibu Ira gimana? Senang juga tadi kan sudah cerita, Pak. Oh Jadinya iya. senang. Kalau Ibu Linda bagaimana? Anak belajar menambah kosakata ya Bu? betul. Iya. Ya, itu yang mau saya jawab, Pak. Ya, sudah ya? Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Dadah, Pak. Tidak ada ya, Ibu, Bapak. Dan saya tutup untuk langkah 5 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.